aku jelasin dulu. Makna kiasan itu buah dada seperti gugusan anggur, itu adalah gambaran kesuburan. Gambaran kesuburan, kelembutan, dan keindahan. Anggur lambang sukacita dan berkat. Pohon kurma lambang kemegahan dan kemenangan. Ini konteksnya adalah Salomo itu lagi memuji, lagi bikin puisi tentang pernikahan Salomo dan mempelai perempuannya. Jadi ini Raja Salomo lagi membuat puisi untuk mempelai perempuannya. Begitu artinya. Jadi kamu jangan konotasinya negatif yang ke situ, bukan ya. Udah. Dah. Bang Dewa, mau masuk Bang Dewa? Silakan Mas Pandi. Tadi Mas Pandi yang bawa dalil itu. Silakan. Baik. Tanggung jawab. Ini Bunda Jenny. Ini sebenarnya bukan persoalan makna dari dalil itu yang lagi kita bahas. Ya. Tapi kontennya, artinya kok firman Tuhan kok bicara vulgar begitu, Bu? Itu vulgar kan? Itu kan aku tadi udah jelasin, itu kan Salomo yang bikin puisi. Iya, Itu bukan persoalan Salomo, Kidung Agung itu adalah tulisan Salomo. Jadi kamu harus bisa membedakan mana firman dari Tuhan, mana tulisan Raja Salomo. Jadi Raja Salomo itu bukan firman Tuhan yang dia tulis ya? Kan aku tadi bilang di sini, itu Salomo buat puisi tentang puisi tentang pernikahannya dengan mempelai perempuannya. Oh, ini gitu. dalam Kidung Agung ini adalah puisi cinta pernikahan dari Raja Salomo untuk mempelai perempuannya. Berarti bukan firman Tuhan. Ya bukan, ini kan tulisan Salomo. Kok bukan firman Tuhan masuk dalam kitab suci yang dikatakan firman Tuhan? Gimana ceritanya? Jadi gini ya, di Alkitab Kristen itu ya seperti Mazmur, itu kan tulisan-tulisan Raja Daud, Kidung Agung, Raja Salomo. Itu kan memang Alkitab itu isi Perjanjian Lama ya, khususnya Perjanjian Lama itu kumpulan yaitu tentang sejarah, tentang cerita, tentang pernikahan Daud dengan Batseba, Salomo dengan istri-istrinya juga ditulis di situ. Oh gitu, berarti bukan firman Tuhan dimasukkan ke dalam kitab suci. Ya, gitu. Ya itu memang seperti itu, mau bagaimana? Buktinya orang Israel yang pegang Tanakh ya, pegang kitab suci mereka yang dinamakan Tanakh, mereka tidak komplain kok. Kenapa kalian yang komplain? Enggak, berarti bukan firman Tuhan dimasukkan ke dalam firman Tuhan. Tercampur-campur dong itu Ibu ya. Ada perkataan manusia, ada perkataan... Ya, tetapi kita pembacanya harus bisa memahami di mana itu firman Tuhan, di mana itu omongan dari Raja Salomo itu. Nah, kita orang Kristen itu setiap hari membaca Alkitab supaya kita paham apa sih isi Alkitab ini, begitu. Oh, berarti bukan firman Tuhan ya. Banyak ya, contoh kayak Amsal 7, 18, 19. Marilah kita memuaskan birahi. Itu juga bukan firman Tuhan, Ibu ya? Ya, kita harus mengerti dalam konteks apa dulu yang ditulis itu. Oh, gitu ya. Jadi suka-suka hati Kristen masukkan yang bukan firman Tuhan dimasukkan ke dalam... Kamu jangan salah. Kamu salah lagi ngomongnya. Di Perjanjian Lama itu nggak ada Kristen di situ. Oh, tapi kok masuk dalam Bible teman-teman Kristen Perjanjian Lama itu? Itu gimana ceritanya? Kok yang bukan firman Tuhan dimasukkan dalam kitab suci? Gimana ceritanya? Alkitab itu memang seperti itu ya. Di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu ada kisah-kisah yang ditulis dan kitalah pembacanya yang harus bisa memahami dalam konteks apa dulu itu, begitu. Ya berarti sudah Jadi jelas ya, Bible itu bukan firman Tuhan, Bu. Tetap firman Tuhan iya dan amin. Saya meyakini itu. Nih begini ya, semua isi Perjanjian Lama adalah firman Tuhan, tapi tidak semua isinya adalah perintah Tuhan. Kamu bisa membedakan itu. Jadi tidak semua di dalam Perjanjian Lama itu
semua isi perjanjian lama adalah firman Tuhan, tetapi tidak semua isinya adalah perintah Tuhan. Paham nggak di sini? Jadi tidak semua isinya adalah perintah Tuhan. Tapi Ya, itu firman salah Tuhan. satunya Salomo, salah Firman satunya Tuhan atau penulisan bukan? Salomo tadi. Firman Tuhan atau bukan? Apanya? Kan tadi saya udah jawab, semua isi perjanjian lama adalah firman Tuhan, tapi tidak semua isinya adalah perintah Tuhan. Perintah. Oh, berarti Kamu bisa yang ngerti tadi firman Tuhan, kamu harus tahu firman Tuhan dan perintah Tuhan. Oh, berarti yang Salomo tuliskan tadi itu di Kidung Agung itu firman Tuhan. Gitu. Itu tulisan Salomo, tetapi bukan perintah Tuhan. Itu tulisan murni dari Salomo. Perintah Tuhan dengan firman Tuhan kok dibedakan, Ibu? Beda Ya ya? iyalah, ya bisa lah kita bedakan. Oke, itu perintah Tuhan atau firman Tuhan itu di dalam perjanjian lama? Kamu kalau ngomong jangan muter-muter, udah saya jawab lah. Enggak, Kamu udah enggak. saya jawab. Jangan Saya mau pastikan, diulang-ulang terus. Jangan diulang-ulang terus. Saya mau pastikan. Kamu itu menandakan nggak ini apa ya? Soalnya tadi Ibu mengatakan gimana ya, bahwa kurang itu memahami. Ibu mengatakan bahwa itu tadi bukan firman Tuhan karena berbau pornografi. Gitu loh. Nih, Hah. baca di 2 Timotius 3 nomor 16. Hah. Ya, 2 Timotius 3 nomor 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Nah, tulisan Salomo itu memang ada manfaatnya. Yaitu Iya, apa? untuk- Dia itu untuk lagi mengundang hawa memuji nafsu. Istrinya, memang kalau memuji istrinya emang itu hawa nafsu, itu istrinya loh. Membangkitkan hawa nafsu manusia, makanya masuk tulisan Kidung Salomo. Agung itu Salomo lagi memuji istrinya, mempelai perempuannya, itu istrinya. Emang kamu memuji istri kamu dosa? Saya tanya, kamu memuji-muji keindahan istri kamu dosa itu? Tapi yang baca birahi, Kamu Bu. sudah beristri belum? Kamu sudah beristri belum? Belum, anak kecil itu birahi, Bu, Makanya kalau baca kamu itu. nggak tahu, makanya kamu nggak tahu suami memuji Makanya- istri, keindahan istrinya, tentang tubuh Ibu, istrinya, ya sah. Itu istrinya, Di sah. Amerika Mana Serikat. ada haramnya di situ? Dia sudah suami istri sah. Wajar kalau suami memuji istrinya. Saya tanggapin ya. Ibu, makanya di Amerika Serikat itu Ibu Jenny. Nggak usah Bible bawa itu- Amerika lah, nggak usah bawa Amerika, nggak usah jauh-jauh bawa Amerika. Iya, harus saya sampaikan karena Bible itu di Amerika itu dilarang untuk disebarluaskan di sekolah-sekolah. Karena mengandung konten pornografi di dalamnya. Di dalam konten Bible itu mengandung konten pornografi. Jadi dilarang disebarkan di sekolah-sekolah. Beda dengan Al-Quran. Boleh di sekolah-sekolah di Amerika itu boleh disebarkan. Gitu. Makanya saya agak lain. Kenapa teman-teman Kristen ini kitabnya penuh kalimat-kalimat yang mengundang syahwat, mengundang nafsu, birahi, zakar kuda, dan sebagainya. Kamu memandangnya seperti itu. Cara memandangnya seperti itu. Jadi kita itu punya sisi cara pandang. Kalau saya cara pandang saya berbeda, itu tidak porno. Itu menunjukkan bahwasanya Salomo itu memberikan perhatian, memberikan puji-pujian untuk istrinya, gitu. Apa salahnya suami memuji istri? Apa salahnya di situ? Hanya karena dia bukan firman Tuhan dimasukkan di dalam kitab suci, Ibu. Kalimat-kalimat yang berbau pornografi dan porno aksi itu masuk di situ. Jadi orang birahi, anak SD pun baca birahi, anak SD. Kalau kita baca Bible, Ibu, itu baca Kidung Agung itu tadi, itu kadang pohon pisang pun ngocok dengan sendirinya. Karena apa yang kita baca itu, ngeri kali yuk. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, karena suamiku tidak berada di rumah. Ini ajakan untuk berzina. Mari kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Sekarang saya tanya, nggak usah ngomongin Salomo. Di Indonesia banyak nggak yang seperti itu, pikiran kotor? Banyak nggak? Maksudnya gimana, Ibu? Di Indonesia ada nggak anak-anak muda atau orang tua yang punya pikiran kotor? Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Banyak. Nah, itu. Kenapa mesti bawa Salomo? Di negara kita juga banyak yang melakukan seperti itu loh. Dan saya nggak mau ngomongin tentang agamanya. Itu yang nggak mau dibaca- saya ngomongin tentang agamanya. Yang Ya, dibaca itu karena umumnya apa? Itu Bible. oknum. Gitu loh. Yang dibaca Nih, kamu saya kasih tahu ya.
Di dalam perjanjian lama itu ada 3 jenis isi perjanjian lama. 1, perintah Tuhan. Contohnya 10 hukum Taurat di Keluaran 20. Tujuannya untuk ditaati. 2, janji dan nubuat Tuhan. Di Yesaya 7:14 tentang Mesias untuk dipercayai. 3, catatan sejarah atau kisah manusia. Termasuk cerita Salomo, Daud berzina, Lot mabuk. Itu untuk apa tujuannya? Untuk pelajaran. Untuk diambil hikmahnya, diambil sebagai pelajaran dan diambil hikmahnya itu. Jadi kamu jangan salah mengartikan, di perjanjian lama itu ada 3 jenis isi perjanjian lama. 1, perintah Tuhan. 2, janji dan nubuatan Tuhan. 3, catatan sejarah. Nah, catatan sejarah ini termasuk cerita Salomo, Daud berzina, Lot pemabuk. Itu yang dimaksud, begitu. Coba Ibu lihat ya, ini ada pendeta CABULI anak-anak di rumah dan di mal dengan modus ritual doa. Apa tulisannya ini? Pendeta siapa namanya ini? Divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ini akibatnya, Bu. Makanya Kenapa kamu menunjukkan oknum? Saya juga bisa menunjukkan oknum dari pihak kamu loh. ini yang dia baca loh, Bu. Gara-gara yang dia baca itu, marilah Oknum. Saya kita juga membuatkan bisa menunjukkan berita-berita yang seperti itu dari pihak kamu. Enggak, Saya juga ini bisa. ini dampaknya loh, Bu. Dampaknya Kata makanya. siapa? Mana ada di situ dampaknya? Emang kamu pernah ngomong sama tuh pelaku kalau dampak dia Ini baca kisah Salomo? kebanyakan teman-teman pendeta itu Memang kamu yang pernah wawancarain? Memang kamu pernah wawancarain dia? Jangan Memang kamu marah-marah pernah lah, Bu. wawancarain dia? Bahwasanya dia memperlakukan itu terinspirasi dengan kisah Salomo. Iya, karena baca itu konten itu ngeri loh, Bu. Makanya Memang kamu aku bilang pernah tadi. interview? Memang kamu pernah interview? Ibu Memang jangan kamu pernah marah-marah. interview? Di situ tidak ada tuh dia bawa ayat Salomo di situ. Jangan marah-marah lah. Nggak ada. Iya, Saya jangan nggak sampai. marah-marah. Saya cuma kasih Karena tahu gini, Bu, kamu. gini, Bu. Yang mereka lakukan ini kan kebanyakan mirip-mirip yang tertulis di dalam kitab suci, Ibu. Percabulan lah, perzinahan lah, terus memuaskan birahi, zakar kuda seperti zakar kuda ininya. Itu khawatirnya saya di situ, Ibu. Karena keseringan baca dalil-dalil yang mengerikan di dalam Tadi kitab saya suci, Ibu. sudah bilang, tadi saya sudah kasih tahu ya, catatan sejarah kisah manusia, termasuk cerita Salomo, Daud berzina, Lot mabuk itu untuk pelajaran, untuk diambil hikmahnya, supaya kita tidak mencontoh tokoh-tokoh yang sudah pelajaran seperti itu. untuk supaya- Kamu ngerti nggak? Iya, Ya pelajaran kenapa memang supaya Alkitab itu memang menulis apa adanya, Ya. yang tulisan-tulisan yang berkonotasi negatif pun ditulis untuk apa? Untuk diambil pelajarannya dan diambil hikmahnya. Nah, inilah Jadi akibatnya diambil pelajaran. Alkitab kita itu kisah tentang Daud berzina, tentang Lot pemabuk, Ah. tentang Salomo, itu semua juga ditulis. Memang kenapa? Itu untuk Nah, pelajaran, inilah- untuk diambil hikmahnya. Inilah Kamu nggak paham itu, akibat. kamu seolah-olah kitab suci itu isinya harus suci, harus bersih. Berarti isinya Ya, kitab sabar, suci itu Bu. orang suci semua. Sedangkan orang berdosa nggak berhak untuk ditulis di situ. Jangan marah-marah lah, Ibu. Santai aja kita. Nah, inilah kan pengajaran tadi Ibu bilang kan. Inilah dampaknya pendeta melakukan hal seperti ini karena belajar dari Bicaranya Bible. tegas. Saya bicara tegas, saya tidak marah. Saya memberitahu apa yang ada di Alkitab. Iya, ini kan dia belajar nih. Makanya dia habis belajar dia lakukan hal seperti ini, CABULI. Karena dia belajar dari Bible. Kan pendeta ini. Gitu, Ibu. Maaf saja, sorry to say. Kalau ada oknum, terus kalau ada oknum saudara kalian melakukan itu, apakah mereka terinspirasi dari mana? Ya dari perbuatan mereka sendiri dong. Oh, enggak Kalau ada, mereka cuma saya sendiri- nggak mau aja. Saya nggak Nggak mau ada membuka aib orang. Enggak ada di Islam itu enggak ada dalil. Ada. Mana Cuma mana saya tidak coba mau mana? saya tidak mau mengarah ke Mana situ. coba tunjuk. Karena kalau saya berbicara mengarah ke situ, saya Jangan itu udah tahu berangan-angan, pasti Bu. apa yang Jangan apa yang berangan-angan. saya akan dapatkan.
Ini kan terinspirasi dari seringnya membaca Bible. Mungkin dia sering baca Amsal, Yeskiel, Kidung Agung tadi. Karena keseringan Makanya membaca, itu oknum. Aku tiap hari baca Bible aja nggak ada tuh nafsu birahi kayak yang kamu beritakan di atas itu, biasa tiap aja tuh. orang kan beda-beda, Ibu. Tiap orang Makanya itu beda-beda. oknum namanya, itu oknum. Kamu aja bilang tiap orang beda-beda, itu namanya Iya, oknum. kalau di Islam oknum, kalau di Kristen Kamu bukan aja karena bilang ada tiap orang tulisan. beda-beda, tiap orang beda-beda. Itu mengarah ke oknum. Itu aja kamu udah keluar dari kata-katamu Jangan sendiri. emosi lah, Bu. Jangan emosi lah, santai aja. Bang Dewa mungkin mau masuk, Bang Dewa. Kayaknya Bang Dewa dari tadi ketawa-ketawa nih. Bang Dewa, silakan. Iya gimana tuh? Tadi dia sudah mengatakan ada hikmah di balik itu semua. Hikmahnya itu apa, Bu? Kok Tuhan itu Ya, dinistakan? diambil pelajarannya supaya kita tidak mencontoh, supaya kita lebih baik. Begitu hikmahnya, diambil hikmah positifnya. Dan Nggak tadi ada, itu Bu, tadi seperti barusan itu. teman kamu Fandi itu bilang manusia itu Banyak berbeda-beda. kali Iya, Pokokini. berbeda-beda. Tidak ada, Saya tidak dan ada, Bu. oknum itu tidak Hikmah- sama. Itu oknum. hikmah di Kamu balik jangan itu membawa semua itu Alkitab secara tidak ada, Bu. generalisasi. Justru hikmahnya itu, Bu, itu adalah suatu pembelajaran yang harus ditiru. Karena yang namanya nabi itu kan harus ditiru, Bu. Sementara di dalam Bible semua nabi itu dihinakan. Seperti halnya tadi Ibu mengatakan Lot, ya kan? Saya Dia tahu, melakukan hubungan karena incest. di Alkitab Tidak saya ada, itu sebentar, memang Bu, ditulis santai, apa Bu. adanya. Memangnya kitab suci semuanya harus suci. Tokoh-tokohnya harus bersih. Ceritanya harus bersih suci semua. Betul, Namanya memang harus kitab seperti itu, Bu. suci. Yang namanya kitab suci itu memang harus suci. Sementara Bible ini kitab sok suci. Bedakan antara suci sama sok suci. Nah, isi-isinya itu semuanya itu berisi mengenai soal penghujatan penghinaan terhadap para nabi. Dan kita tahu, Bu, ya, yang namanya nabi itu sepantasnya itu ditiru, Bu. Itu nabi. Dijadikan sebagai suri toladan, itu nabi. Tetapi kalau misalkan nabi ataupun ada Tuhan yang hobinya bahkan membuka celana dalam, bahkan ada yang namanya teori gengbeng, ini tidak pantas dikatakan sebagai kitab suci. Iya, di dalam Islam ada yang namanya teori Big Bang. Halus Sementara sekali di Bang dalam Dewa, halus, Kristen- halus tapi sakit. Enggak, Di masuk dalam akal juga Kristen- Bang Pandi. Masuk akal. Dalam Islam ada teori Big Bang. Dalam konten Bang Dewa. Ada teori gengbeng seperti halnya di dalam Ayub 31 nomor 10. Itu kan teori gengbeng itu, Bu. Di situ. Betul tidak, Bu? Nah, makanya, Bu, ya, tadi Bang Pandi mengatakan kepada Ibu, Bible itu adalah kitab yang sangat berbahaya. Di Amerika, di Eropa, itu anak kecil itu tidak boleh membaca Bible. Jangankan di Amerika, jangankan di Eropa, TikTok aja bisa tahu, Bu, mana kitab yang berbahaya, mana yang tidak. Apa buktinya? Di ban 6 kita akun loh. saya. Betul Bang Dewa, lanjut. 6 akun saya kena blokir permanen gara-gara apa? Gara-gara baca Yeskiel, Bu. Yeskiel 20 nomor 23. Ayat-ayat seperti itu di luar kepala saya semua, Bu. Saya hafal 100 ayat, Bu. Bener, ayat-ayat seperti itu. Nah, ketika Ibu mengatakan itu adalah oknum, tetapi oknum itu ternyata mengamalkan apa yang tertulis di dalam Bible, seperti halnya hubungan incest. Ada tidak yang mempraktekkan? Ada, Bu. McAngel. Dia mempraktekkan hubungan incest. Karena kenapa? Karena dia membaca Nabi Lut. Poliandri, ada tidak? Ada di dalam Bible. Ada yang mempraktekkan? Ada. Siapa dia? Maria Butsky. Maria Butsky, Paul sama Peter, suaminya 2. Ngeri Bang Dewa, ngeri. Karena itu memang seperti itu, Bu. Seperti itu adanya. Hafal Bang Dewa ya. Saya jelasin. Ngeri, Bu, Bible ini, Bu. Bu, 6 dengarkan akun dulu, saya, Ibu. Bu. 6 akun Didengarkan saya dulu baru dibantah. kena blokir permanen gara-gara membaca Bible. Gara-gara membaca Bible, 6 akun saya kena blokir permanen, Bu. TikTok bisa tahu, Bu, mana yang berbahaya, mana yang tidak. Itu fakta itu, Bu. Ya, Bu, ya. Jadi berpikirlah dari sekarang, Bu, ya. Berpikir dari sekarang, ya kan? Jangan sampai Ibu itu terjebak dengan yang namanya doktrin-doktrin sama janji-janji manis yang diberikan oleh bapak-bapak pendeta, Bu. Jangan